Shalom adik-adik, apa kabar? Hari ini ketemu lagi sama Kak Ria. Yuk, sebelum kita mulai sharing firman-Nya, kita berdoa dulu ya. Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami boleh kembali beribadah. Kami percaya semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan saja. Dan sebentar kami akan belajar dari firman Tuhan. Tuhan berikan kami hati yang lembut, hati yang mau dibentuk, supaya setiap firman yang kami dengarkan hari ini, yang kami pelajari, boleh menolong kami semakin hari hidup serupa dengan Kristus. Dan kami mau Tuhan bukan cuma dengar, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Ria mau sharing sesuatu yang berhubungan dengan handphone. Seberapa sering sih adik-adik pernah nggak sih ngalamin kondisi di mana ketika orang ngajak ngobrol, atau lagi ketemu sama teman-temannya, atau lagi sama orang tuanya, atau lagi kumpul-kumpul sama keluarga, terus adik-adik sibuk dengan handphone saja. Jadi kalau diajak ngobrol dia main handphone, kalau diajak diskusi dia sibuk dengan handphone, kalau disuruh apapun sibuk dengan handphonenya, entah itu lagi ngobrol sama temannya lewat handphone atau main game di handphone. Sering nggak sih ngelakuin hal-hal kayak gitu? Kak Ria yakin sering banget Kak Ria melihat orang-orang melakukan hal itu. Dan Kak Ria berharap adik-adik bukan bagian dari orang tersebut. Kenapa? Ketika kita lagi ngobrol, kemudian orang sibuk main handphone, kan kita tahu ya itu kayaknya kesannya kita dicuekin banget, gak diperhatikan, gak dipedulikan, kita ngomong apa gak didengerin. Rasanya gimana? Pasti gak enak kan adik-adik? Nah, Kak Ria itu selalu membiasakan kalau ketemu sama orang, Kak Ria itu selalu taruh handphone Kak Ria ngobrol sama dia, ketemu, ngobrol. Jarang-jarang, apalagi masa pandemi kayak begini, kalau dia sudah mengusahakan dan kita bisa ketemu sama dia, manfaatkan waktunya dengan baik, bukan dengan sibuk dengan handphone kita. Iya, Kak Ria tahu sekarang ini semuanya serba digital. Kak Ria tahu pasti adik-adik nggak pernah ngerasain yang namanya nggak ada handphone, kemudian nggak pernah ngerasain di mana situasi tidak punya internet, nggak ada wifi, pasti selalu online. Nah, dulu waktu zaman awal-awal handphone keluar, Kak Ria pernah loh ngalamin masa ketika handphone baru pertama kali keluar. Jadi ketika handphone ini ada, Kak Ria itu masih gaptek, jadi nggak terlalu tertarik sama handphone. Jadi handphone pun belum secanggih sekarang kayak smartphone yang tinggal touchscreen aja gampang gitu kan. Dulu masih yang zamannya yang pencet-pencet gitu ya, yang masih ada tombolnya yang muncul gitu ya, kayak telepon zaman di rumah gitulah ya. Nah, Kak Ria itu sudah membiasakan diri untuk saya nggak suka sama handphone, saya lebih senang ngobrol sama orangnya. Kenapa? Karena Kak Ria nggak suka dicuekin, Kak Ria nggak suka ketika Kak Ria lagi Kak Ria lagi cerita kemudian dia sibuk sama handphonenya. Kak Ria nggak suka di mana ketika kondisi Kak Ria lagi serius gitu ya, sharing gitu kan, dia malah nggak perhatian dan sibuk sama handphonenya yang entah apa yang dilakukan di handphone. Nggak enak banget rasanya. Kenapa begitu? Karena Kak Ria ingat sama firman Tuhan. Kita buka sama-sama di Lukas 6, ayatnya yang ke-31. Ini jadi ayat yang sangat menegur Kak Ria ketika Kak Ria mau melakukan apapun dan Kak Ria sadar bahwa, oh iya ya, itu nggak menyenangkan buat Kak Ria, kenapa Kak Ria mau lakuin gitu ya. Kita baca sama-sama di Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Sekali lagi ya. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Satu lagi yang persis sama di Matius 7 ayat 12, kita buka sama-sama ya. Ini sama juga ayatnya, tapi lebih panjang dan terperinci. Matius 7 ayatnya yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, dari sini Kak Ria belajar, kalau Kak Ria nggak suka dicuekin, Kak Ria nggak akan cuekin orang. Kalau Kak Ria nggak suka ketika orang ketemu Kak Ria, kemudian Kak Ria didiemin karena dia sibuk dengan handphonenya, Kak Ria juga nggak mau. Ketika Kak Ria nggak suka ketika orang nggak dengerin Kak Ria juga harus mendengarkan.
Meskipun sekarang sudah zaman serba canggih gitu ya, semuanya pakai handphone, semua orang sibuk dengan handphone supaya nggak kelihatan gaptek Kak, supaya nggak kelihatan ketinggalan zaman, supaya kayak anak zaman now semuanya sibuk sama handphone. Nah, ini yang membedakan kita. Kita ini bukan orang-orang yang sama dengan anak-anak dunia lainnya. Kita dilahirkan, kita diberikan sesuatu yang berbeda dari Tuhan. Roh Allah mengajarkan kepada kita untuk taat dengan firman Tuhan yang mengatakan kalau kita nggak mau dicuekin, jangan cuekin orang lain. Jangan sibuk dengan handphone kamu sendiri. Jangan terus-terusan main sama handphone sampai lupa sama orang yang ada di sebelah kamu. Nanti ketika orang yang ada di sebelah kamu itu pergi, kamu sibuk cari-cari dia, WhatsApp dia, kemudian cari dia via Instagram. Padahal sebelum-sebelumnya dia ada sama kamu, tapi kamu cuekin. Begitu dia nggak ada, kamu sibuk nyari dia di handphone kamu via WhatsApp ataupun IG dia atau apapun gitu ya, untuk mencari nelfon dia, ayo ketemuan dong. Nah, pas ketemu kamu cuekin. So, hari ini kita belajar bahwa kalau ada orang yang di sebelah kita, kalau orang yang ada di dekat kita, boleh tinggalkan sebentar handphone kita, kemudian perhatikan apa yang dia katakan. Ketika dia berdiskusi dengan kita, kita dengarkan. Atau ketika mama papa kita gitu ya, lagi nyuruh kita, adek yuk sebentar bantuin mama mau minta tolong. Tapi karena kamu sibuk sama handphone kamu, terus kamu gak ada waktu. Kebayang gak sih kalau kamu lagi butuh mama papa kamu, terus mama papa kamu bilang, sorry ya mama papa lagi sibuk sama handphone. Lagi sibuk nih, lagi seru mainnya. Gak enak kan? Gak suka kan? So, kalau kamu gak suka itu terjadi sama kamu, jangan lakukan juga. Jadi ketika ada orang yang di sebelah kamu atau ada orang di dekat kamu butuh kamu, letakkan sebentar handphonenya, tinggalkan, toh nggak akan kemana-mana. Kalaupun lagi asik main game, ya udah tinggal ulangi lagi, nggak akan merugikan kamu kan? Nah, yuk kita mulai belajar untuk sama-sama mengerti gitu ya, bahwa firman Tuhan kalau disampaikan kepada kita pasti ada maksudnya. Ketika Tuhan bilang, kalau kamu mau hal yang tidak orang lain lakukan ke kamu itu menyakitkan kamu, jangan lakukan juga. Kalau segala sesuatu yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuat yang sama. Kalau kamu pengen diperhatikan, dianggap serius, dihargai, ketika dimintai tolong bisa langsung cepat, lakukan hal yang sama. Ketika kamu pengen ketika dimintain tolong mama, tolongin ini, mama langsung bantuin, kamu juga lakukan hal yang sama. Ketika mama minta tolong pada kamu, langsung segera kerjakan. Ketika orang lagi ngobrol dan kamu dia pengen diperhatikan, ayo perhatikan dia. Nanti ketika kamu pengen diperhatikan, dia juga akan melakukan hal yang sama. Bisa ya adik-adik? Karya percaya adik-adik yang luar biasa, pasti bisa. Karena kita diciptakan berbeda, kita punya roh yang taat daripada Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan, pasti adik-adik mau belajar taat dan melakukannya. Karena kita seperti doa yang pertama tadi Karya sampaikan, bahwa kita bukan cuma mau dengerin aja firman-Nya, tapi mau kita lakukan dalam kehidupan kita. So, kalau firman-Nya katakan, perbuat seperti yang kamu kehendaki kepada orang lain, maka kita lakukan seperti itu. Nah, sampai di sini firman-Nya Karya mau bilang sama adik-adik bahwa sekarang boleh zamannya serba canggih, serba pakai handphone gitu kan. Tapi kita tidak mau terjebak sama handphone kita. Kita tidak mau dikuasai oleh handphone kita. Karya mau sampaikan satu istilah, ini baru istilahnya, namanya fabbing. Fabbing itu adalah phone and snubbing, artinya sibuk dan mengabaikan orang lain gara-gara handphone. Dan itu sangat tidak menyenangkan. Mengabaikan orang gara-gara handphone. Lebih penting handphone daripada orang. Kalau terjadi apa-apa sama orangnya gimana? Masa lebih penting handphone kamu? Lebih penting benda mati daripada orang? Kan enggak dong, lebih penting manusianya kan? Nah, mari kita bersama-sama jaga perasaan teman-teman kita, orang tua kita dengan tidak sibuk dengan handphone kita. Tidak hanya peduli sama handphone kita, tapi belajar untuk peduli sama orangnya. Oke? Karya sampai di sini, Karya percaya firman ini berguna buat adik-adik, firman ini bermanfaat buat adik-adik, firman ini akan adik-adik kerjakan dalam hidup adik-adik. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu yuk. Bapa yang baik, terima kasih sudah mengingatkan kami lewat firman ini bahwa ketika kami mau orang lain memperlakukan kami dengan serius, kami pun harus memperlakukan orang lain dengan serius. Ketika kami mau
dianggap penting oleh orang lain, kami pun harus menganggap orang lain penting. Kami mau belajar Tuhan tidak hanya mementingkan diri kami sendiri, handphone kami, peralatan kami yang canggih, tapi kami mau belajar peduli sama orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk ibadah kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.